Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Maha tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidatis sudur. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, termasuk apa yang memenuhi hati kita. Allah menyaksikan hati kita melekatnya apa. Ada yang melekatnya itu lengket dengan harta, benda. Ada yang dengan syahwat memenuhi hatinya, nafsu, amarah. Ada juga yang melekat di hati itu adalah penilaian orang, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, dan itu terus menerus memenuhi hatinya, yang mendorong dia berbuat sesuatu dengan tujuan itu. Nah, kalau seperti ini keadaan hati kita, maka tidak usah heran, walaupun kita rajin ke pengajian, walaupun kita membaca kitab tentang asma Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, walaupun banyak kita belajar Islam dan mungkin hafal, tapi cahaya dari ilmu itu tidak akan memenuhi hati kita. Akibatnya kita tetap saja tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Ada yang nanya, seperti apakah orang yang dekat dengan Allah? Kita bisa mengukur kedekatan kita dengan Allah? Insya Allah bisa. Menurut Imam Ibnu Athaillah, kedekatan kita dengan Allah yang pertama adalah keyakinan kita Allah Maha Dekat. Tidak semua orang meyakini Allah Maha Dekat. Tidak semua orang meyakini saat seperti sekarang ini sedang ditatap Allah, sedang didengar oleh Allah, sedang disaksikan oleh Allah. Tidak semua orang memiliki keyakinan itu. Nah, orang yang dekat dengan Allah, dia merasakan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Nah, makin dekat dengan Allah, dia makin merasakan Allah itu Maha Dekat. Tapi bagi yang jauh dari Allah, dia juga bingung Allahnya di mana, bagaimana, dia jarang ingat kecuali sedang kepepet saja. Nah, bagi orang yang dekat kepada Allah, ya dia dimanapun, kapanpun, situasi apapun, dia tetap saja merasa Allah sedang menemaninya, melihatnya. Allah mengetahui apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan. Allah tahu apa yang ada di hati. Allah tahu apa yang diperlukan, diinginkan. Allah tahu semua masalah yang sedang dijalani. Allah tahu semua solusi. Dan dia merasakan itu. Sehingga orang yang hatinya yakin Allah Maha Dekat, Maha Melihat, dia sudah tidak akan jaim lagi. Karena dia tidak ada keperluan dengan dipuji, dikagumi, dinilai orang lain. Untuk apa? Sedangkan pemilik segala karunia itu adalah Allah yang Maha Dekat, yang Maha Melihat, yang menggenggam segalanya. Terus apa perlunya kita jaim di depan orang? Mau seluruh dunia memuji juga tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak ridho. Makanya sesudah yakin begitu, orang yang dekat dengan Allah, karena yakin Allah Maha Dekat, maka dia akan memperbanyak amal yang Allah sukai dan tidak mau melakukan apa yang tidak disukai Allah. Lebih mudah orang yang yakin ke Allah itu untuk beramal dan lebih kuat untuk menjauhi maksiat.
Karena tidak ada tempat yang tersembunyi, kan? Mau maksiat di mana? Tadi sedikit bercerita tentang hadis sahih Bukhari Muslim tentang sidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian menjadi orang yang sidik, orang yang benar, yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kebaikan itu karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Orang bisa jujur karena dia tahu Allah Maha melihat dirinya, tidak bisa berkelit, tidak bisa bohong. Dunia bohong itu dunia orang yang munafik. Dunia dusta itu dunia orang yang tidak yakin ke Allah, sehingga dia berusaha berbohong, padahal Allah tidak bisa dibohongi. Dan Allah kuasa membuka kebohongan kita kapanpun, tanpa bisa dicegah siapapun. Jadi makanya orang yang dekat dengan Allah tuh tidak bohong. Mau apa bohong? Allah tidak suka. Dan demikianlah wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hatilah dengan dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Karena dusta itu mendekatkan kepada kejahatan-kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Makanya hadirin sekalian, orang-orang yang tidak ada Allah di hatinya, ya, dia tidak jujur. Kalau orang sudah tidak jujur, udah pasti keburukan-keburukan yang akan dia lakukan. Tapi dia baik loh. Orang tidak jujur kalau berbuat baik itu untuk menutupi ketidakjujuran. Kalau orang tidak jujur berbuat baik, ya dia supaya orang terkelabui. Begitulah, susahlah kalau orang tidak jujur. Sudah tahu belum ciri-ciri orang jujur dan yang tidak jujur? Kalau bicara secara sederhana, satu, kalau orang jujur, kalau bicara tuh, orang jujur itu cirinya tenang. Tenang, tidak ada beban. Kenapa dia bisa tenang? Hakikatnya Allah menurunkan ketenangan karena Allah suka kepada orang jujur. Orang yang tidak jujur pasti galau, dijamin galau. Kenapa galau? Karena Allah tidak suka, sehingga ditanamkanlah kegelisahan. Dia akan gugup, tegang, tertekan, walaupun berusaha senyum, berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya, tapi aslinya pasti gelisah. Dua, orang yang jujur itu akan ringan, mudah di dalam menyampaikan sesuatu, runut, detail, dan jelas. Karena semuanya jelas bagi dia, sehingga ringan saja. Tapi orang yang tidak jujur, ini sangat terbebani untuk menyampaikan sesuatu, karena dia harus merangkai kebohongan. Akibatnya biasanya simple, tidak bisa detail, tidak bisa, karena itu tidak ada, kan ngarang. Kalaupun diperpanjang, pasti berbelit-belit dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ciri khas orang yang tidak jujur begitu. Tiga, orang yang jujur akan konsisten. Sama aja. Karena memang itu yang tahu, itu yang terjadi, itu yang disampaikan. Tidak ada beban, konsisten. Tapi orang yang pembohong, yang tidak jujur, pasti inkonsisten. Ubah-ubah, ya. Sekarang
ini, nanti itu, karena dia akan ngarang terus, berusaha untuk membuat karangan-karangan, dan ini tidak mudah hadirin. 4. Orang yang jujur, lahir batinnya itu puas dengan keyakinan kejujurannya, sehingga tidak terbebani untuk memaksakan orang lain jadi yakin. Nah, dia mengatakan apa adanya, jelas, dan kalaupun dia mencari orang untuk membantu membuktikan, itu tidak berat bagi dia, karena orang pun yang tahu kejujuran akan ikut menyampaikan fakta. Tapi orang yang tidak jujur ini kelihatan sekali akan berusaha keras untuk membuat orang jadi yakin. Beda dengan yang jujur mah, orang mau percaya atau tidak ya tidak apa-apa, yang penting dia sudah menyampaikan fakta. Tapi yang tidak jujur, dia akan berusaha keras membuat orang yakin akan kebohongannya itu. Caranya dengan berbagai cara, mencari data fakta yang tidak benar, atau mengajak orang. Biasanya gitu. Ya siapa yang diajak? Yang sama-sama tidak jujur biasanya, ya. Karena kalau ngajak yang jujur dia repot, kebongkar. Sama-sama yang tidak jujur atau orang yang tidak ngerti apa-apa, yang bodoh atau orang yang bisa dibeli. Nah, biasanya begitulah. Pada umumnya ini sudah seperti itu standarnya. Dan yang kelima, orang yang jujurnya karena Allah, dia yakin Allah melihat segalanya. Jadi walaupun dia dicemooh, tidak dihargai kejujurannya, dia tidak beban. Dia memang berusaha menjelaskan dengan proporsional, tapi dia sudah puas dengan kejujuran itu. Tapi orang yang tidak jujur enggak ingat Allah. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya, dengan kegelisahan, dengan segalanya dia lakukan supaya tidak terbongkar ketidakjujurannya. Terima kasih ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ampuni ya Rabb semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan kepada ibu bapak kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berikan hidayah, taufik dan istiqomahkan dalam kebenaran. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan ilmu, jalan maslahat bagi kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Dan ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar, yang hak itu nyata benar ya Rabb, dan berikan kemampuan bagi kami menjalaninya, memperjuangkannya, dan tampakkan yang batil itu nyata kebatilannya ya Allah, dan mampukan kami menjauhinya, menyingkirkannya. Istiqomahkan kami dalam kebenaran ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat sayyidina. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.